Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi teman-teman, sahabat, dan para mahasiswaku sekalian. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan kelima sebenarnya ini. Cuma judulnya saya nggak buat part 5, tapi judulnya adalah pemanfaatan kelas upload Code Editor untuk upload bukti transaksi buku kas. Judul ini bisa Anda manfaatkan juga untuk skripsi Anda. Mudah-mudahan bisa mengilhami skripsi kalian yang akan membuat skripsi bingung dengan judul. Silahkan pakai judulnya ini, pemanfaatan kelas upload Code Editor. Ya, ini bisa kita bahas dan banyak bahasan di sini mengenai kelas upload. Baik, kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, ada beberapa hal yang akan kita lakukan pada penggunaan kelas upload ini, karena nanti kita akan menyimpankan file bukti transaksi dari tabel kas kita ini. Maka ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama, modifikasi tabelnya dengan menambah kolom ini, yaitu kolom file bukti transaksi dengan tipe varchar, panjangnya 30 dan boleh kosong, artinya kalau belum ada bukti ya nggak ada apa-apa. Kemudian nanti kita akan membuat file view upload bukti, ini yang akan kita ambil, kita buat codingnya, dimana nanti ini fungsi forumnya adalah untuk mengupload file bukti kasnya. Ini yang kita akan lakukan. Kemudian kita akan memodifikasi file view laporan. Yang kita akan kita modifikasi sehingga nanti pada tampilan kukasnya kalau ada buktinya, maka nanti file buktinya akan nampil di kolom tambahan dan bisa diupload kalau yang belum diupload, atau mau dihapus tinggal dihapus saja. Kemudian di modifikasi file buku kasnya, karena nanti kita akan menyimpan file buktinya, maka dia sebenarnya adalah update. Ini dia codingnya. Kemudian nanti kita akan memodifikasi file controller welcome. File controller welcome nanti mengupload bukti kasnya, kemudian menampilkan data upload buktinya. Kemudian nanti melakukan proses upload. Setelah diklik tombol uploadnya, maka nanti dilakukan proses penyimpanan, ya, penyimpanan uploadnya. Kalau ada error, kalau dia benar, maka akan lakukan proses penyimpanannya dan kembali ke laporan. Itu ini ujung akhir dari welcome controllernya, yaitu bagian menghapus file bukti. Jadi kalau diklik tombol hapusnya, maka dia akan menghapus di foldernya mana, ya kan. Kemudian filenya dihapusnya foldernya apa, ini kita menggunakan unlink, ya, kita menggunakan unlink untuk proses menghapus. Baik, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasilnya. Kalau sudah berjalan hasilnya kayak begini, ya, maka nanti kita bisa upload, ya. Oke, baik, kita coba yuk. Baik, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita mau upload misalnya, oh ini ada bukti pembelian komputer server, kita tinggal upload aja. Upload filenya, pilih filenya untuk bukti kas beli komputer. Misalnya ya saya nggak ada buktinya nih, ya. Oke, saya contoh aja ngambil yang ini, ya. Oke, kemudian kita upload, maka nanti bukti pembelian ini ada filenya di sini. Misalnya salah bukti atau mau dihapus karena sudah diperiksa, tinggal dihapus saja. Oke. Nah, semua filenya tadi itu tersimpan di folder ini, folder upload. Oke, kita coba cek lagi, kita upload lagi file yang lain. Upload, maka buktinya masuk, ya. Maka filenya tersimpan di mana? Filenya tersimpan di htdoc buku kas uploads, ini dia. Nah, kalau kita hapus atau kita upload ganti dengan file yang lain, oke, kita coba upload dengan ganti file lain dulu, misalnya file ini, ya. Oke, maka filenya akan berganti dan hanya satu file di sini buktinya. Oke, nah kemudian untuk menghapusnya tinggal dihapus. Oke, nah kayak begitu dia proses hapusnya. Mengenai tambah dan koreksi tinggal di buku kas, ya.
Nah, kemudian coding-codingnya, pertama yang kita lakukan adalah membuat upload bukti. Tadi saya mohon maaf, tadi salah masuk ya. Salah tampilkan, belum diupdate di PowerPoint-nya. Jadi yang pertama kita buat file upload bukti.php. Upload bukti.php ini sebenarnya gampang sih ngambilnya, nggak payah ngetik. Kalian tinggal masuk aja ke sini. Ini kan ada tampilan buku kas kita ya, ini kita duplikat, kemudian ganti welcome-nya menjadi user guide. Pada user guide dari code initiator kita pindah ke helper kalau nggak salah saya ya, library, kemudian kita pindah ke file uploading class. Nah ini jadi yang kita lakukan adalah mengcopy ini upload formnya ini. Nah, upload form ini kita copy, kemudian kita paste di file baru, kemudian kita kasih nama upload bukti. Cuma kita tambahkannya di sini apa? Di sini kita tambahkan ada record kas untuk menunjukkan ini upload bukti kas yang mana. Ganti judulnya sedikit ya. Kemudian action multipartnya, action dari form opennya ya, ini form open multipart ini adalah fungsi bawaan dari helper form dari CI ya, itu kita arahkan nanti actionnya ke welcome to upload ya. Kemudian upload bukti kasnya ini kita tambah judulnya ya dengan menambahkan record kas ID, kemudian nanti record kas keterangan dan sebagainya. Kemudian hidden filenya nggak kita ganti, biarin aja kayak begini, cuma nanti value-nya hiddennya kita tambah ya, karena nanti kita akan memasukkan ID ya. Hiddennya nanti ada ID di sini, record kas ID, kemudian nama filenya nggak kita ganti, user file deh. Setelah kita buat itu, kita juga buat do uploadnya untuk upload suksesnya. Upload suksesnya ini ya, sebenarnya ini kita nggak perlu buat, jadi kita nanti mengarahkan setelah selesai upload dari do itu, kita langsung masuk ke welcome ya. Jadi kita ke laporan. Nah ini ke laporan ini yang kita ubah tidak banyak, ini kita tinggal menambah saja, yaitu menambah bagian di kolom, menambah kolom bukti kas, kemudian menambah kolom juga ini, menambah tabel, menambah datanya, yaitu dari sini di baris 23 mulainya, yaitu pertama mengecek dulu apakah pada record file tersebut, pada record buku kas tersebut, record transaksinya itu sudah ada isinya belum. Kalau tidak ada isinya atau tidak kosong, kalau ada isinya maka ditampilin. Kemudian kalau sudah ditampilin, kemudian menampilkan tombol uploadnya untuk diklik. Nanti yang dikirim atau diklik adalah ID-nya di sini. Kemudian menampilkan tombol hapus buktinya dengan ini. Nah, selebihnya sama, masih kayak kemarin ya. Oke, kemudian modifikasi juga model buku kas. Model buku kas ini kita modifikasi dari ini, menambahkan ya. Kalau kemarin terakhir adalah sampai hapus record kasnya, kita tambah dengan satu fungsi baru bernama simpan file bukti. File bukti ini hanya mengupdate, sebenarnya mengupdate kolom file buktinya ya. Jadi kolom file buktinya ini kita lakukan ini. Oh ya, tadi lupa ya, kita modifikasi tabel buku kas. Tabel buku kas itu kita modifikasi strukturnya seperti ini. Jadi kita tambahkan ini file bukti ini ya. Oke, kembali ke Notepad. Jadi di model tadi kita tambahkan public function simpan file bukti, sama kayak koreksi yang lain, cuma yang kita tidak mengupdate tanggal, keterangan debit dan kredit, tetapi kita hanya mengupdate file buktinya saja dengan where ID-nya sama ya. Jadi ada dua parameter yang kita lewatkan. Kemudian di welcome-nya ini kita juga lakukan penambahan
Kalau kemarin cuma nyampe hapus record kas, kita tambahkan. Jadi jangan lupa ini jangan ditambah ya, yang 141 kita enter aja ke bawah. Kemudian kita tambahkan apa, yaitu fungsi public function upload bukti kas menggunakan variable get ID ya. Jadi ada ID yang dilewatkan. Nah ini ID-nya kita masukin, kita get kas ya. Kita ambil recordnya. Nah kemudian kita lemparkan ke file view upload bukti dalam bentuk array data. Ada dua item array, record kas dan error. Jadi kalau ada error juga akan nampil. Nah ini dilewatkan di sini sehingga masuk ke sini. Nah kalau ada error nanti nampil di bagian atas. Kalau ada recordnya maka recordnya ditampilkan di sini ya, sehingga ketika kita klik upload, nah ini maka ada data ini. Nah, kalau ada error dia ada error ya. Nah ini ada tombol ini. Oke, kemudian ini juga sama, keterangannya ditampilin ya. Ada the bed ditampilin gini, tinggal tombolnya upload ya. Nah, maka diarahkan ke actionnya welcome to upload ya. Jadi kita menggunakan fungsi, benar-benar menggunakan fungsi helper dari formnya. Oke, ini nah, jadi contohnya ini kalau kita pilih, nah ini kalau kosong error ya, enable to upload file ya. Nah kita upload filenya apa, nah ini oke. Nah ini dia ya. Oke, tuh kalau mau dihapus juga sama, ini tombol hapusnya ya. Jadi kita kembali ke welcome. Kalau dia dihapus, ini dia file hapusnya. Oke, ketika tombol upload di file upload book diklik, maka kita melaksanakan fungsi do upload di welcome. Jadi ada welcome do upload di sini, makanya di sini ada welcome do upload ya. Welcome do upload fungsinya dijalankan metodenya, kemudian menentukan konfigurasi dari proses upload path-nya ditentuin, kita nyimpan di folder uploads. Jadi dibuat folder upload, di mana buat folder upload di buku kas. Di sini kita buat folder upload ya, buat folder baru. Nah ini kemudian menentukan tipe yang diizinkan, hanya GIF, JPG dan PNG. Maksimum ukuran filenya 100, jadi nggak bisa lebih. Maksimum width-nya segini, maksimum height-nya segini. Kalau ada mau diganti silakan. Kemudian nama filenya saya nggak buat random, tapi saya buat tentuin berdasarkan ID supaya gampang ngeceknya. Kemudian ini tidak ada double file, jadi kalau ada filenya sudah ada tinggal ditimpa aja, override-nya true. Nah ini saya mengambil data ID-nya dari post yang dikirimkan. Kemudian ini baris 28 ini, baris 119 ini mengupload library-nya ya. Sebenarnya fungsi do upload ini sama, kita tinggal ngambil dari sini aja tadi, dari fungsi kelas upload. Di bagian bawah ini ada upload sukses. Nah ini ya, di controllernya ini. Nah ini controller ini yang kita modifikasi, tinggal copy aja. Nah ini tinggal kita copy paste, kemudian kita modifikasi seperti ini ya. Ini dia, jadi gampang ya. Kemudian hapus file bukti ya, ini kita buat baru ini ya. Kita baru tapi memodifikasi dari atau mengcopy dari hapus record juga bisa, tapi sebenarnya dari update nih ya, masih dari update record ya, proses koreksi. Nah ini kita tinggal dibuat. Nah ada kata perintah unlink. Unlink ini adalah perintah menghapus dari bahasa PHP, bukan CI ini ya. Kalau pakai menggunakan di level CI nggak terhapus dia. Oke, ini dia hasilnya, simpan file bukti, dan alhamdulillah ketika kita jalankan hasilnya ada dan bisa menghapus. Ada pertanyaan ini, maka kita batalkan, nggak jadi dihapus. Kalau mau dihapus tinggal dihapus. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bila kurang jelas nanti silakan dicek source code-nya pada link yang saya sertakan di deskripsi, atau bisa kunjungi dan follow blog saya atau ikutin blog saya. Dan jangan lupa nih, bagi teman-teman dan saudara-saudara serta para mahasiswaku yang belum subscribe
ya. Silakan subscribe ya. Yang sudah subscribe boleh WA ke saya, nanti saya bales subscribe-nya. Kurang saya mohon maaf, mohon atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.